Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Juliandri Saputra dengan NIM 2310031802145. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan coba mempresentasikan tugas yang telah saya buat sebelumnya, di mana tugas ini, adalah tugas dari mata kuliah, Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Dwi Haryono MKom ya. Nah, untuk, yang pertama saya akan coba bahas masalah sejarah etika profesi IT, perkembangan serta, contoh kasus ya. Ya sebenarnya di tugas ini, eee, pada video yang pertama ini saya akan bahas sejarah etika profesi itu perkembangannya saja. Karena di tugas berikutnya itu ada tugas, 3 kalau saya nggak salah, mari kita lihat dulu ya. Mana nih? Nah yang ini, kita lihat dulu tugasnya. Nah, jadi di pertemuan 2 dan pertemuan 3 di sini ada sejarah dan perkembangan etika profesi ya, lalu ada contoh kasus etika profesi. Jadi saya akan coba menjelaskan sedikit tentang sejarah etika profesi IT atau perkembangannya lah ya, begitu. Oke, etika profesi IT itu sebelum era tahun 1960-an. Nah, ini adalah awal perkembangan komputer dan etika profesi IT. Sebelum 1960-an, komputer masih terbatas untuk akademik, apalagi penelitian serta militer. Nah, terus di situ juga belum ada perhatian besar terhadap etika profesi IT, ya karena memang penggunanya masih sangat-sangat terbatas, begitu. Nah, sekarang di era tahun 1940-an. Nah, di mana komputer itu sudah masuk, digunakan untuk kepentingan militer gitu ya. Nah mungkin ini kalau dibaca ya e ENIAC. Nah ENIAC. Jadi itu dikembangkan selama Perang Dunia Kedua untuk perhitungan balistik dan pemecahan kode. Terus apalagi di era tahun itu gitu. Komputer itu digunakan oleh pemerintah dan militer. Itu khusus ya. Nah, di situ fokus utamanya adalah strategi militer, tapi bukan privasi atau regulasi data ya. Nah, terus ada di era 190 di era 1950-an. Nah, disinilah dimulai eranya komputer di dunia akademik dan bisnis awal. Jadi, pada tahun itu komputer itu mulai digunakan di universitas dan beberapa pusat penelitian. Eee, IBM 701 itu ya pada tahun 1952 dan IBM 650 1954. Nah, itu mulai digunakan untuk bisnis. Ini sepertinya, merek ya, nama dari komputer ya mungkin ya. Merek pertama gitu ya, untuk yang digunakan untuk bisnis tapi ya di sini. Terus penggunaan komputer masih mahal pada saat itu, juga terbatas. Namun di situ masih ya, pada tahun itu etika profesi IT ini belum menjadi perhatian utama, di situ. Nah, kapan munculnya kesadaran etika profesi IT ini? Mhm. Nah, jadi tantangan baru ini muncul itu dikarenakan hal-hal seperti privasi data, terus keamanan informasi, serta tanggung jawab, profesional penggunanya, ya. Terus ada, perlunya regulasi dan kode etik, nah terkait penggunaan data digital ini. Disitulah mulai, adanya kesadaran tentang etika profesi IT ini. Nah, di sini langsung saja mungkin ya, contoh kasus penyalahgunaan data oleh pegawai pemerintah. Hmm, ini banyak nih, bahkan mungkin sampai sekarang juga masih terjadi ya.
Jadi seperti pegawai pemerintahan itu menggunakan data pajak warga untuk keuntungan pribadi gitu ya. Nah, terus ada informasi digital juga disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ya, kita juga tahu bersama lah, pasti banyak ini informasi digital yang disalahgunakan untuk kepentingan politik. Nah, jadi itu tadi adalah perkembangan ya, sorry, perkembangan dari sejarah etika profesi IT. Nah, selain dari contoh yang satu tadi, ada apa lagi? Ternyata banyak contoh-contoh, kasus apa namanya, masalah etika profesi IT. Nah, jadi di sini saya ambil dari, tugas, pertemuan ketiga ya, yang tadi itu pertemuan kedua dan ini pertemuan ketiga. Di sini ada saya buatkan beberapa contoh masalah etika profesi IT. Nah, contoh nih, contoh yang paling, simpel itu seperti ya saya saat ini mahasiswa. Apa itu? Plagiarisme. Nah, jadi mahasiswa itu mempublikasikan makalah yang ternyata hasil plagiat. Nah, itu sangat melanggar etika ya kalau di dalam dunia IT. Terus melanggar keaslian karya dan hak cipta. Jadi punya orang ditulis lagi terus dipublikasi. Ya itu kan namanya plagiarisme ya. Nggak boleh itu dilakukan. Terus merusak integritas akademik dan reputasi pribadi. Tuh, contoh kasusnya tuh ya itu tadi, kasus mahasiswa plagiat jurnal ilmiah. Seorang mahasiswa mempublikasikan jurnal ilmiah dengan menyalin dari karya dosen luar negeri tanpa menyebut sumber. Nah, setelah terdeteksi, jurnal ditarik dan mahasiswa diberi sanksi akademik. Nah, yang ruginya siapa? Ya mahasiswanya itu sendiri gitu. Nah, apakah contoh etika profesi IT ini hanya terbatas dari 2 contoh tadi saja? Tidak, ternyata masih banyak. Contoh nih, Facebook ya. Ini dari Facebook nih, mungkin kita semua punya Facebook ya, untuk di umuran-umuran seperti kita ya. Nah, jadi, penyalahgunaannya tuh seperti apa gitu contohnya. Datanya dikumpulkan untuk penelitian, tapi tanpa persetujuan responden. Nah, terus apalagi melanggar privasi dan perlindungan data pribadi. Menimbulkan potensi penyalahgunaan data. Contohnya seperti apa? Data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan, nah tanpa izin tuh, untuk mempengaruhi hasil pemilu di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Tuh, negara yang besar seperti Amerika Serikat aja banyak ya masalah seperti ini gitu. Apakah ada lagi? Ada. Nih, cyberbullying ya. eh Dia bullying ini sama seperti apa ya, kayak dicemooh ya bahasa kasarnya. Diejek, dicemooh, ya ditakut-takuti, itulah, bullying. Nah, bullying melalui media sosial dan platform digital, tuh. Terus menghina atau memfitnah secara online. Menyebabkan tekanan mental, kehilangan reputasi, dan bahkan depresi. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Nih ada kasus cyberbullying selebriti ini. Seorang selebriti K-pop Korea Selatan ya, mengalami cyberbullying parah yang berujung pada tindakan bunuh diri. Nah, jadi atas atas kejadian hal tersebut itu memicu kampanye anti cyberbullying di medsos. Jadi sebenarnya, gimana ya, contoh-contoh masalah etika profesi IT ini, tidak hanya merugikan, orang dengan hanya sampai di dalam hidupnya saja, bisa sampai melakukan tindakan bunuh diri. Itu sangat-sangat, salah ya kalau menurut saya. Nah, jadi itu tadi, sekedar video ya, sekedar video untuk, menjelaskan, mulai dari sejarah perkembangan, dari
etika, profesi IT, hingga sampai, contoh-contoh kasus yang pernah terjadi ya terhadap, profesi IT ini, etika profesi IT ini. Jadi mungkin, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.